Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai hukum kontrak. Ya, kita ketemu di mata kuliah hukum perancangan kontrak. Ya, saya akan mencoba menjelaskan apa sih hukum kontrak atau perancangan kontrak. Ya, kemudian di pertemuan kali ini juga akan dibahas apa sih kaitannya atau fungsinya mempelajari mengenai hukum perancangan kontrak. Oke, sebetulnya dalam hukum perancangan kontrak ini berkaitan dengan materi-materi sebelumnya ya yang telah kalian pelajari juga. Jadi salah satunya adalah ada materi mengenai hukum perjanjian, kemudian atau hukum perikatan. Nah itu sangat berkaitan dengan mata kuliah hukum perancangan kontrak. Ya, kenapa hukum perancangan kontrak juga diadakan di semester akhir atau semester 6 ya, karena kalian pertama itu harus menguasai mengenai hukum perdata ya. Kemudian setelah kalian menguasai hukum perdata sebagai dasar atau induk dari hukum perancangan kontrak ini, kalian juga harus mempelajari mengenai hukum perjanjian ya, atau hukum perikatan. Nah, kemudian setelah kalian mengetahui dua mata kuliah tersebut, nah kalian baru boleh bisa mengambil mengenai hukum perancangan kontrak. Oke, setelah filenya sudah saya kasih di minggu yang lalu, kalian juga sudah mempelajari mengenai file PowerPoint-nya di minggu yang lalu. Saya akan mencoba menjelaskan isi dari file PowerPoint tersebut ya. Sebelumnya nanti setelah kalian menonton video ini, kalian bisa memberikan tanggapan berupa pertanyaan atau apapun yang ingin kalian ketahui mengenai materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu hukum perancangan kontrak. Oke. Yang pertama ya, apa sih kontrak? Ya, oke. Kontrak itu ada kaitannya dengan perjanjian ya. Perjanjian ini telah saya bahas di mata kuliah sebelumnya ya. Dasar hukum dari sebuah perjanjian itu ada di pasal 1331 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang lain ya. Adapun menurut Subekti ya, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Ya, itu menurut Subekti. Jadi kontrak ini bukan identik ya. Kontrak ini bisa terjadi karena adanya sebuah perjanjian antara satu subjek hukum dengan subjek hukum yang lain. Jadi kalau tidak ada dua subjek hukum, tidak akan terjadi yang namanya kontrak. Kontrak ini minimal harus ada dua subjek hukum, yaitu yang mengadakan sebuah perjanjian ya. Jadi kalau tidak ada perjanjian antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, maka tidak akan terjadi yang namanya kontrak ya. Tidak ada kontrak yang dibuat oleh satu pihak. Misalnya saya membuat kontrak untuk diri saya sendiri, nggak ada ya. Oke. Nah, adapun unsur-unsur perjanjian atau kontrak. Yang pertama, pihak-pihaknya harus berkompeten. Ada pokok yang disetujui atau hal-hal yang disetujui. Kemudian
ada pertimbangan hukum, ada perjanjian timbal balik, ada hak dan kewajiban yang timbal balik. Jadi, dalam suatu kontrak itu harus terpenuhi unsur-unsur dari sebuah perjanjian. Selain harus memenuhi syarat sah perjanjian, yang dasar hukumnya adalah pasal 1320 KUH Perdata. Adapun unsur-unsur yang lainnya adalah yang pertama yang telah tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah pihak-pihaknya harus berkompeten. Yang kedua, hal-hal yang akan diperjanjikan tersebut harus disetujui. Kemudian ada pertimbangan hukumnya, kemudian ada perjanjian timbal baliknya, kemudian yang paling penting adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak itu harus tercantum dalam sebuah kontrak, ya. Jadi kontrak itu harus memuat hal-hal yang jelas dan terperinci. Jadi kontrak yang baik atau sebuah kontrak yang ideal atau yang baik itu harus memenuhi semua unsur-unsur tersebut. Jadi dalam suatu kontrak tersebut harus memuat hal-hal yang akan diperjanjikan itu secara jelas, tidak ambigu dan terperinci. Oke, next. Ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa hukum kontrak itu atau perjanjian itu adalah hukum kontrak adalah adanya suatu perjanjian antara satu subjek hukum dengan subjek hukum yang lain. Nah, subjek hukum itu apa sih? Balik lagi nih, kita bahas ke perdata ya. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang mendukung hak dan kewajiban. Ya, subjek hukum adalah segala sesuatu yang mendukung hak dan kewajiban atau pendukung hak dan kewajiban. Ya, subjek hukum itu ada dua, ada manusia dan ada badan hukum. Ya, nah kemampuan dalam membuat suatu perjanjian itu harus menafsirkan pasal 1330 KUH Perdata secara a contrario ya atau negatif ya. Jadi nanti silahkan dibaca pasal 1330 KUH Perdatanya ya. Kemudian digolongkan orang-orang yang cakap ya. Subjek hukum ini harus yang pertama itu subjek hukum ini dia manusia yang jelas ya, orang atau manusia atau badan hukum. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam membuat perjanjian dengan menafsirkan pasal 1330 KUH Perdata. Yang ketiga, digolongkan orang-orang yang cakap. Cakap atau dalam bahasa Belandanya adalah bekwaamheid ya, yaitu orang-orang yang sudah dewasa, mereka yang tidak di bawah pengampuan. Itu syaratnya ya. Jadi, nah badan hukum ini contohnya apa sih? Badan hukum itu dia bisa misalnya berupa PT, CV, kemudian koperasi, yayasan atau apapun ya yang berupa badan hukum. Nah, badan hukum ini nanti apakah badan hukumnya yang membuat perjanjian? Bukan ya, badan hukum ini nanti diwakili oleh organnya, tergantung jenis dari badan hukumnya tersebut ya. Kemudian nah, dan subjek hukum ini harus juga orang yang cakap dalam arti yang pertama tadi dewasa ya, orang-orang yang sudah dewasa dan mereka tidak di bawah pengampuan. Ini juga tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata. Nah, tadi mengenai kecakapan juga tadi kan diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Jadi, saya balik lagi, flashback lagi ke dalam hukum perdata ya. Jadi, pasal 1320 KUH Perdata ini menjelaskan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Ya, syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUH Perdata ini atau dalam pasal 1320 KUH Perdata ini disebutkan ada 4 hal. Yang pertama yaitu sepakat, yang kedua cakap,
yang ketiga suatu hal tertentu, yang keempat adalah suatu sebab yang halal atau kausanya yang halal. Oke, saya jelaskan lagi. Poin pertama dan poin kedua itu dikatakan sebagai syarat subjektif atau syarat yang mengenai subjeknya, yaitu mengenai sepakat dan cakap. Tadi cakap itu termasuk ke dalam poin subjek hukumnya ya, yang dalam membuat suatu perjanjian, subjek hukum itu harus memiliki kecakapan ya untuk membuat suatu perjanjian tersebut. Yang kedua adalah tadi yang termasuk ke dalam syarat subjektif adalah sepakat. Kemudian suatu hal tertentu atau objek tertentu, poin ketiga dan poin keempat, kausa yang halal itu termasuk ke dalam syarat objektif atau mengenai hal objeknya. Nah, syarat pertama dan syarat kedua itu kalau salah satu syarat dari poin pertama dan poin kedua ini tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan kalau syarat poin ketiga dan poin keempat ini tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Bedanya apa? Dapat dibatalkan dengan batal demi hukum. Akibat hukumnya ya. Nah, perbedaannya adalah kalau dapat dibatalkan, maka perjanjian tersebut tidak serta-merta, kalau misalnya ada syarat poin pertama atau poin kedua itu tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak serta-merta itu batal, tapi dapat dibatalkan oleh salah satu pihak ataupun pihak ketiga. Ya, jika dibatalkan oleh salah satu pihak, diajukan pembatalannya dan keluar putusan pembatalannya, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Nah, kalau akibat hukumnya batal demi hukum, maka yang terjadi adalah sejak awal perjanjian tersebut atau kontrak tersebut dianggap tidak pernah ada. Ya, itu poin penting ya. Jadi poin penting dalam kontrak itu adalah harus terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian atau harus terpenuhinya unsur-unsur dari pasal 1320 KUH Perdata. Oke. Next ya. Nah, kemudian sistem hukum perjanjian dalam KUH Perdata ya. Jadi sistem hukum perjanjian dalam KUH Perdata itu bersifat open system atau sistem terbuka. Artinya memberikan kebebasan kepada para pihak dalam hal menentukan isi, bentuk, serta macam perjanjian atau untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, dengan bentuk apapun ya, akan tetapi isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, dan juga harus memenuhi syarat sah perjanjian. Jadi, walaupun bentuknya atau sistemnya open system, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isinya, bentuknya, macam perjanjiannya. Jadi tidak ada bentuk baku yang ini harus begini, enggak. Itu karena kontrak atau perjanjian ini termasuk ke ranah private ya. Private itu tergantung atau ya tergantung para pihak ya, tergantung subjek hukumnya. Mau membuat isinya seperti apa, bentuknya seperti apa, macamnya seperti apa, itu dibebaskan kepada para pihak. Asalkan yang pertama, yang sudah jelas harus memenuhi syarat sah perjanjian. Yang pertama. Yang kedua, isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Itu adalah syarat mutlak walaupun sistemnya terbuka. Oke, next. Kemudian dalam hukum kontrak ini atau hukum perjanjian ini ada asas-asas hukum ya. Yang pertama ada asas konsensualitas, di mana persetujuan-persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak atau konsensus para pihak. Yang kedua, kekuatan mengikat persetujuan menegaskan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah
merupakan apa yang telah mereka setujui ya atau mereka sepakati ya. Kemudian selanjutnya